Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Malvin. Oke, gini teman-teman. Katakan sekarang ada 3 event dalam waktu seminggu ya. Di minggu yang sama, di tanggal yang sama, di hari yang sama. Kurang lebih ini event Jepangan lah. Kalian bisa tebak isinya seperti apa. Event yang pertama itu eventnya kelihatannya ngaco, posternya murah, informasinya nggak jelas di posternya, dan kelihatan banget budgetnya terbatas. Terus event yang kedua, eventnya jelas, posternya bagus, gesternya jelas, dan juga terkonsep. Lalu yang ketiga, eventnya segmented atau buat kalangan tertentu aja, temanya kompetitif, dan konsepnya tentang kejuaraan. Nah, kira-kira menurut kalian yang mana event yang bakal rame? Jawabannya tetap ada di kalian karena kalian yang bisa tebak sendiri dan punya persepsi sendiri. Tapi percaya nggak? Event yang pertama yang kelihatannya ngaco, tetap ada yang datang dan jumlahnya ada ratusan orang. Kedengarannya kayak bodoh banget ya, tapi ya kenyataannya ada. Ini biasanya ada permintaan dari klien juga untuk ngadain sebuah event di mall gitu. Gua kemarin lihat ada status katanya ada sebuah event nerima duit dari kliennya itu mall kayak 1 sampai 2,5 juta gitu. Yang itu bikin event Jepangan tuh value-nya jadi rendah banget. Tapi yang gue concern atau yang jadi fokus gue adalah bukan dari murah dari kliennya atau gimana. Yang jadi fokus utama gue adalah ketika lo bikin acara tapi dengan covernya itu adalah poster acara itu sendiri ya semurah ini, ya itu yang justru yang bisa bikin value-nya berkurang. Katakanlah sekarang lu bikin event walaupun isinya mungkin sama aja, tapi kalau misal konsep eventnya udah bagus gitu, atau misalnya konsep dari event dan posternya itu jelas, itu nggak akan kelihatan murah, dan mungkin untuk kedepannya lu bisa ngajuin RAB yang jauh lebih tinggi. Ini juga kebalikannya, gimana kalau misalnya lu dikasih uang dari klien, dari mall, itu budgetnya gede tapi posternya ecek-ecek gitu. Jadi sebenarnya cover dan informasi dari poster acara lo itu sendiri kelihatan bagus atau enggak, dan itu jadi value untuk event Jepangan ke depannya gitu. Dan ini ternyata jadi permasalahan bukan di kota gue doang, di Bandung. Di Jabodetabek pun sekarang lagi luar biasa ya event tabrakan. Maksudnya event tabrakan ini kayak pertama ada yang permintaan dari klien atau dari mall, terus ada juga yang kayak dendam personal ya, bahkan kayak ini udah skena dog eating dogs ya. Jadi misalnya gue nggak suka sama IO sana, karena gue nggak suka sama IO sana, kita coba yuk tabrakin. Mall minta di tanggal segini, tapi ya udah kita minta di tanggal yang cocok buat nabrakin event-event yang gede. Kedengaran itu kayak ngapain nabrak-nabrakin event mall atau misalnya nabrak-nabrakin event lain yang udah terkonsep. Tapi sebenarnya ugly truth ya, atau kenyataan pahitnya beneran ada gitu, dan nyata yang datang pun beneran ada gitu. Nah, nggak cuma itu aja ya. Jadi semalam 2 hari kemarin ya gue di Bandung ke stand, dan setelah buka stand akhirnya gue ngobrol sama beberapa pihak penyelenggara event ya yang suka ada di Bandung, dan mereka akhirnya bisa satu meja bareng, dan juga di situ ada beberapa ex performer yang suka manggung di event Jepangan, bahkan sama beberapa tokoh-tokoh komunitas itu sendiri yang suka ngadain event Jepangan. Dan gue tanya beberapa dari mereka apa tanggapannya untuk event yang sering tabrakan, event-event yang sering ada di mall yang katanya suka ngerendahin value dari event Jepangannya itu sendiri. Ya, kalau bisa sih dikurang-kurangin ya. Soalnya si stigma masyarakat tentang cosplayer itu masih banyak yang menganggap negatif. Ditambah drama-drama cosplayer itu nggak tahu kenapa selalu up ke masyarakat umum gini. Ya, bukan, maksudnya ke normis-normis yang bukan cosplayer atau bukan anak Jepangan gitu yang nggak tahu apa-apa. Ini bukan cuma cosplay sih sebenarnya, kayak idol, kayak ini juga. Ya pokoknya mah kalian sebagai pelaku Jepangan get keep your hobby aja lah. Kalau mau ke mall silakan, tapi menurut saya mah event mall kalau kebanyakan juga kurang sehat. Untuk event-event di mall kayaknya harus agak dikurang-kurangin, tapi bukan berarti merusak rezeki mallnya ya buat ngerambain, karena kita tahu di mana konten-konten yang ada, konten-konten receh yang ada di mall itu kurang. Dan kasihan orang-orang IO yang udah ngadain event jauh-jauh hari tapi ditabrakin sama event mall yang gratisan ya gitu. Kita lihat dari value aja gitu. Oke, mereka nggak ada uang atau apa, tapi hargainlah IO yang udah mengadakan event yang jauh-jauh hari walaupun bah ATM
tapi hargain lah, jangan langsung main tabrak gitu aja sama event gratisan gitu. Kasihan lah kayak gitu, perhatian kurangin lah kayak gitu maksudnya teh. Apalagi kalau setiap minggu banyak, setiap minggu ada kan orang-orangnya jadi bos ya kayak gitu. Gitu aja sih. Oh, event di mall-mall tuh ya. Event di mall-mall, komentar orang sebenarnya nggak ada banyak komentar tentang hal itu. Sah-sah aja, tapi kayaknya too much deh. Sesuatu yang too much dan berlebihan itu nggak baik untuk ekosistem. Kayak Mujair dimasukin ke balong itu nggak baik anjing. Kebanyakan tuh nggak baik. Dan sekarang itu udah kebanyakan. Otomatis persaingan dan ekosistem udah nggak sehat sih. Ya itu aja dari orang. Sebagai pelaku yang membuat event di mall juga, jadi sebenarnya nggak masalah ya ada tiap minggu kayak di mall juga gitu. Itu kan kebebasan para pengunjung untuk datang. Tapi kalau misalnya kita lihat kayak eventnya bentuknya sama, kalau kita bikin kerangkanya gitu bentuknya sama, buat apa tiap minggu gitu? Kayak ya udah datang minggu A, ngapain ke minggu B, gitu aja gitu. Cari yang uniknya lah di situ. Entah itu gestarnya mungkin atau misalnya kontennya juga yang lain, atau ada apalah di situ yang gua tuh harus datang ke sana gitu. Oke. Permasalahan utama sekarang kan itu kayak event di mana-mana, terus kontennya gitu-gitu aja. Kalau nggak Coswalk, Idol, RPD, terus apa lagi gitu. Ya kenyataannya ya konten Jepangan sekarang ya agak jauh-jauh dari situ, dan sebenarnya sah-sah aja. Cuma yang jadi masalah ini kan ada di kota-kota besar atau di kota-kota kecil ya. Kalau kontennya gitu-gitu aja sebenarnya bukan itu yang jadi permasalahan utama. Tapi kalau misalnya emang tahu kontennya kayak gitu-gitu aja, kenapa diadain seminggu sekali dan ngarep dana dari sponsor gitu. Ini kalau misalnya kita pakai common sense ya, sponsor gimana mau ngasih gitu ke penyelenggara acaranya itu sendiri atau ke event organizer-nya itu sendiri kalau acaranya ya gitu-gitu aja. Dan permasalahan selanjutnya adalah sebagian besar tuh sekarang kan selalu diadain di mall ya, seperti yang gua bahas sebelumnya. Itu permasalahan kenapa ini kenapa jadi permasalahan, karena ya klien atau vendor pasti ngasih duit ya seadanya gitu biar muter lah duitnya. Jadi kayak dikasih ke event organizer dari mallnya, terus dari event organizer ngadain acara, nanti pengunjungnya banyak. Nanti kalau pengunjungnya banyak, pengunjung bakal beli tuh, bakal spending money, ngabisin uangnya di mallnya itu sendiri. Tapi karena itu juga ya, citra event cosplay Jepangan tuh makin murah. Jadi kalau misalnya kalian ngomongin soal, oh ya kami cari duit di sini, kami semua ya realistis. Kalau soal ngomongin realistis atau cari duit gitu ya, kalau kalian terus ngadain hal itu ya, mau event Jepangan atau apa dengan value-nya yang murah, ya kalian juga bakal susah cari duitnya. Mungkin sekarang kalian bisa dapat duit atau kalian cuma mau cari rame doang. Tapi ingatlah, ada pasarnya yang lain gitu. Ada orang yang cari duit juga, bukan cuma kalian gitu dari event organizer ini gitu. Maksudnya cari duitnya bukan cari duit utama, tapi sampingannya juga gitu. Mereka tuh butuh, dan kalian jadi ini penghasilan utama, dan kalian ngerendahin value-nya itu sendiri. Murah dan rendahan ya, gue cuma bisa ngedeskripsiin event Jepangan sekarang dengan dua kata itu. Permasalahannya sekarang itu udah jelas event organizer gadungan ya. Ini gue denger di Jabodetabek nih ada event organizer gadungan yang gara-gara teman gue perform, ya performnya mungkin katanya sih, kata si event organizernya mengganggu atau gimana gitu ya. Tapi cringe banget gitu kalau sampai harus ada main konfrontasi ke performer secara personal ya, apalagi performance-nya lagi sakit. Belum lagi ketika ditengahin sama salah satu teman gue yang lain itu batu, padahal lu baru pertama kali jadi event organizer. Nih gue kasih tahu nih, kalau lu mau jadi event organizer ya, itu antara lu tutup monitor atau misalnya tutup HP lu gitu ya, lu nggak usah baca kritik-kritik dari orang, atau lu mending nerima kritik secara langsung. Kalau lu nggak mau nerima kritik cuma gara-gara pertama kalinya lu bikin event, terus event lu itu bisa dibilang rame gitu katanya ya, gue yakin ini event organizer lu kayaknya habis bulan puasa gitu ya, kalau lu ngadain event lagi itu gak bakal lancar gitu. Yang gue denger juga ada agenda-agenda tersendiri yang di Jabodetabek ini mereka sengaja nabrakin jadwalnya buat ngadain acara, dan acaranya itu ditabrakin ke event organizer saingannya. Kan goblok gitu ya. Jadi ya gitu, asal buat event seminggu sekali kebiasaan nabrak event lain gitu.
banyaknya event organizer sekarang, gue lihat sebagian besar diantaranya kayak punya superiority complex. Jadi mereka merasa superior, atau mereka tuh udah ngerasa, oh gue ini paling event organizer gitu, gue tuh si paling. Ya lu ngerendahin banyak orang cuma karena lu adalah seorang event organizer gitu. Nah itu lucu banget. Nah ya udah, itu pembahasan permasalahan event di mana-mana tapi konten gitu-gitu aja ya. Tapi ya sudah, mau gimana lagi lah ya. Tapi seperti biasa, kalau kita pembahasannya itu tentang permasalahan, itu nggak afdol kalau misalnya nggak ada yang namanya solusi ya. Gue selalu melontarkan solusi, kenapa? Karena kalau masalah tanpa solusi itu bahaya. Karena sekarang itu udah kebiasaan banget, ketika ada permasalahan orang lain bukannya mencari solusi, tapi kebiasaan mencari orang yang buat disalahin, apalagi di teamwork atau kerjasama tim kayak seperti ini. Solusi yang pertama itu, ini susah sih, diskusi satu meja ya antara event organizer. Diskusi satu meja ini kenapa susah? Karena mereka tuh pada punya egonya masing-masing, punya pride-nya masing-masing. Kalau mereka udah punya ego masing-masing dan pride-nya masing-masing yang kuat, ya susah gitu. Sebenarnya diskusinya gampang, tapi yang susah tuh nurunin ego di situ. Ya jadi permasalahan. Nah solusinya gimana? Ya turunin ego kalian dan turunin pride kalian, bahwasanya sebenarnya yang cari duit atau misalnya yang mau ngadain event organizer dan mereka butuh dana itu bukan cuma kalian. Terus selanjutnya ya solusinya, atur scheduling jadwal event ya lebih baik. Ya ini mah mungkin kalian ya tergantung dari kliennya juga, karena nggak semua event organizer bisa ngadain sebuah acara mereka sendiri yang ngadain atau nentuin jadwal. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Semoga masukan gue bisa diterima ya tentang scheduling dan ngatur jadwal event ini bisa lebih baik. Terus jangan lupa juga selanjutnya itu riset konten untuk acaranya ya. Kalau misalnya udah tahu acaranya gitu-gitu aja, ya kenapa diadain seminggu sekali? Nah kalau misalnya emang seminggu sekali itu kalian punya konten yang baik, kayaknya ada baiknya mungkin kalian bisa lihat konten-konten yang ada di luar gitu untuk acara ya, atau misalnya apapun itu, tapi temanya ya Jepangan gitu. Itu bagus. Jadi kenapa gue bilang bagus? Karena kalau kontennya gitu-gitu doang, ya lihat aja sekarang gitu, orang-orang pada jenuh, orang-orang udah pada bosen gitu. Kalau misalnya orang-orang pada bosen, orang-orang udah pada lari, pengunjung juga makin sepi. Yang rugi siapa? Ya event organizer itu sendiri. Terus kenapa event organizernya rugi? Ya karena mereka ngadainnya seminggu sekali orang-orang pada bosen. Terus solusi terakhir apa? Cari kerjaan lain. Gini, kalau misalnya kalian jadiin event organizer atau kalian ngelola sebuah event acara Jepangan itu jadi penghasilan utama gitu ya, gue nggak bisa komentar apa-apa sih sebenarnya. Makanya gue bilang cari kerjaan lain gitu. Tapi gimana ya kalau misalnya lu itu jadiin kerjaan utama gitu ya, percaya nggak percaya? Susah kalau misalnya ngadainnya terus-terusan seminggu sekali gitu, yang namanya kerjaan ya. Kerjaan yang duitnya dikejar, bukan duitnya udah pasti gitu. Kenapa kayak gitu? Karena gini, gue kasih sedikit ilmu lah buat kalian. Kalau misalnya di beberapa waktu sebelumnya itu, kalau misalnya ngadain sebuah acara besar, ketika mereka untung, itu keuntungan dari event mereka itu bisa nutupin kebutuhan mereka selama 6 bulan ke depan gitu. Jadi soal keuntungan ya seperti itu dari event organizer. Dari kerjaan event organizer tuh ya kayak gitu sebenarnya aslinya. Jadi ketika mereka udah dapet untung yang besar gitu ya, ya itu bisa nutup beberapa kebutuhan mereka untuk beberapa bulan ke depan. Atau bahkan ada orang yang bikin satu acara tapi bisa nutupin kebutuhannya dalam waktu 1 tahun ke depan. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk ya event sekarang juga kayaknya udah mulai gitu-gitu aja dan event organizernya ngaco. Jadi solusi gue yang bisa gue kasih itu cuma itu aja ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya solusi gue kurang efektif. Tapi kalau misalnya kalian ada solusi yang mungkin lebih ampuh atau merasa menurut kalian itu lebih ampuh, coba bisa komen aja di bawah langsung ya. Karena kita bentar lagi itu ada bulan puasa ya. Jadi event organizer jadi susah ya buat bikin acara gitu, karena ya jarang banget untuk event Jepangan ada di bulan puasa. Jadi marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya ya. Gue Malvin di sini mau pamit and see you in the next video.